Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Saya Marzuki dari SMP Negeri 1 Kaliangan. Saya Ismawati dari SDN Pajagalan 2 Kabupaten Sumeneb. Saya Sofi Mariana dari SDN Kebun Darat Timur 1 Kecamatan Saronggi. Saya Desia Surawati dari SDN Polo 2 Sumeneb. Dan saya Ibu Hidayati, guru seni SMP Negeri 1 Kaliangan. Kali ini kami sedang melakukan kolaborasi dalam rangka menunaikan tugas aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Tepatnya kita melakukan seminar pendidikan di SMP Negeri 1 Kaliangan. Seperti apa ya keseruan kita nanti ya? Mari kita saksikan bersama ya. Yuk kita mainkan lagi. Bapak dan Ibu guru, pada seminar pendidikan kali ini temanya adalah membangun budaya positif di sekolah. Pastinya Bapak dan Ibu guru sudah kenal dengan kegiatan seperti ini. Namun pada kesempatan kali ini untuk merefresh dan menguatkan kembali seperti apa sih budaya positif di sekolah, nanti akan dibahas satu persatu oleh teman kita dari calon guru. Adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi untuk yang teori motivasi kedua ini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, universal. Jadi ini termasuk pada motivasi internal yang tujuannya adalah membentuk disiplin positif. Harapannya dengan motivasi internal ini, maka anak akan tahu tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Jadi motivasi internal yang muncul dalam diri manusia itu akan menghadirkan nilai-nilai kebajikan. Yang merah budaya positif. Budaya positif itu lebih besar dari peraturan kelas. Maka tata aturannya itu dari peraturan kelas dulu, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu akan mendukung sebuah lingkungan yang positif. Dan akhirnya lingkungan yang positif terciptalah budaya positif. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Apa kabar guru hebat semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga kita, selalu keluarga dan juga agamamu. Amin ya Allah. Di dampak negatifnya, murid tersebut hanya akan bergantung pada guru tersebut. Sedangkan pada guru lain yang tidak dianggapnya teman, dia tidak akan mendengarkan. Kayaknya tadi ada ya guru yang curhat seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya wali kelasnya yang bersama, yang Bu Desi ya, ketika gurunya sendiri yang mengatur, mereka akan tertib. Tapi ketika orang lain, mereka tidak akan mendengarkan. Itu adalah posisi guru yang menempatkan diri sebagai seorang teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu guru yang menempatkan diri dalam posisinya sebagai pemantau. Pemantau ini adalah selalu mengawasi. Dalam artian guru merasa punya kewajiban untuk mengawasi murid-murid tersebut, karena mendisiplinkan diri murid-murid tersebut adalah dia merasa dalam tanggung jawabnya. Ya. Biasa kamu itu datang terlambat. Berapa kali kamu Maria sering terlambat seperti ini? Apa yang kamu buat di rumah sana sampai terlambat? Apa saja kesibukanmu di rumah? Enak saja bikin alasan. Emang saya wali kelas sabarnya 100. Maaf ya, ibu sudah malas dan bosan lihat 1000 kali alasanmu. Bu,
Coba deh Maria, kasihani ibu. Ibu tuh gak enak sama kepala sekolah. Lain kali jangan diulang. Kalau dipanggil terus, nanti ibu yang dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Kamu tahu kan kepala sekolah ibu seperti apa? Aduh, Maria cantik. Kenapa kamu sering terlambat, nak? Ibu lupa bangunin saya, Bu. Begitu. Ya, Bu. Kamu sibuk syuting ya? Iya, Bu. Iya, kejar setoran, Bu. Begitu ya. Maria, sudah ya. Gak usah bilang teman. Biar nanti ibu yang tahu. Saja ya. Lain kali jangan diulangi ya. Absennya gimana? Apa sudah? Nanti yang atasnya. Oke, maaf, Bu. Saya terlambat lagi, Bu. Kamu tahu terlambat. Kamu tahu peraturan di sekolah. Iya, Bu. Tidak boleh terlambat. Iya, Bu. Bagaimana kalau murid terlambat hukumannya? Suruh waktu istirahat, suruh jangan istirahat. Suruh jangan istirahat. Oke. Sebetulnya ibu itu kasihan sama kamu. Tetapi karena kamu melanggar peraturan, ibu tidak bisa berbuat apa. Kamu tetap laksanakan seperti yang diperintahkan di peraturan sekolah ya. Setelah ini kamu harus membersihkan kelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Maria. Iya, Bu. Kamu dipanggil ibu ke sini tahu? Iya, Bu, tahu. Kenapa kok dipanggil ibu ke sini? Tadi saya keluar, Bu. Oh begitu. Maria, kamu sering kali telat, benar kan? Iya, Bu. Oke. Kalau kamu sering kali terlambat, pasti ada alasannya. Bolehkah ibu tahu alasanmu kenapa kamu terlambat? Bapak Ibu kalau bagi-bagi bertengkar, Bu. Oh seperti itu. Terus apa yang membuat kamu telat? Mereka nggak mempersiapkan baju-baju saya, jadi saya cuma bengong lihat-lihat. Oh begitu. Kalau seperti itu kejadiannya, kira-kira apa yang harus Maria lakukan agar tidak terlambat ke sekolah? Saya akan berusaha mandiri, Bu. Tidak Begitu, bergantung ya. pada ayah dan ibu ya, Bu. Iya, boleh ibu tahu. Apakah Maria masih ingat akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya, Bu. Keyakinan yang mana Maria? Oh lupa, Maria masih ingat bahwa setiap murid itu harus disiplin dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang salah satunya adalah tidak terlambat ke sekolah. Ya, Bu. Masihkah Maria akan mengulangi? Tidak, Bu, saya lebih menghargai waktu dan saya Seperti sendiri, itu. Bu. Iya, janji ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Maria. Maria ini tenang dulu. Dipanggil tidak dalam keadaan apa ya? Takut. Kami dipanggil BK lagi, dipanggil Bu Yunita lagi, dipanggil Bu Elvi lagi. Ya, begitu. Jadi kita menenangkan dulu secara identitas. Iya Ibu. Oke. Maria, sudah berapa kali Maria sering terlambat? Berkali-kali. Oke, ini menenangkan dulu. Maria, manusia berbuat salah itu sudah biasa ya, itu sangat manusiawi. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah memperbaiki kesalahannya. Betul tidak Maria? Ya, Bu. Dia menjawab bahwa itu sesuatu tindakan yang salah dan dia meyakini bahwa yang dia lakukan adalah salah. Ya, dari dirinya sendiri, bukan karena gurunya. Ini menstabilkan identitas. Setelah itu baru kita masuk ke validasi kebutuhan atau validasi atas tindakan yang salah dilakukan oleh murid tersebut. Kita lanjut ya. Oke, simak kembali pembicaraan Ibu Mario dengan Maria. Oke. Oke, Maria. Ya, Bu. Boleh Ibu tanya, Maria sering terlambat itu merugikan atau menguntungkan bagi Maria? Merugikan, Bu. Merugikan ya. Ya, Bu. Kira-kira kalau itu tindakan yang merugikan, apakah Maria akan melanjutkan atau akan menghentikan? Akan menghentikan, Bu. Akan menghentikan. Oke, Maria, kalau itu salah menurut Maria, boleh tidak Ibu tahu alasannya? Kenapa Maria sering terlambat? Tidak ada yang bangunkan, Bu. Nah, jadi kita tanyakan dulu, kenapa alasannya anak itu melakukan tindakan yang salah? Ditanya dulu, jangan ujuk-ujuk, kamu tidak mengerjakan tugas ya? Padahal di luar sana anak disuruh latihan gerak jalan oleh gurunya, sehingga kecapean tidak mengerjakan tugas. Ya kan Pak Jono? Padahal anak-anak itu sudah diberikan dispen, tapi setelah itu tetap diberikan pengertian. Begitu ya? Oke, Pak Jono, onggok-onggok baik. Gimana kalau yang menghadapi anak itu tidak mau jawab? Diam. Itulah
Nggak boleh menghukum itu. Nah, bagaimana Ibu? Oke, nanti ya saya selesaikan dulu ya. Oke, saya selesaikan dulu ya. Oke, saya selesaikan, saya simpen, saya Soalnya keep. karakter Anda berbeda-beda. Betul. Kalau menghadapi Ubay, wah, Tapi kemarin Ubay saya tanya dia nggak diam saja. Nah, bagaimana? Nah, itulah trik seorang guru. Itulah yang disebut dengan apa, Bu? Kreativitas ya. Bagaimana kita untuk bisa menanyakan seorang menyampaikan Nah, ternyata setelah itu kesepakatan itu tidak ditepati oleh Anda. Tindakan apa yang harus saya lakukan? Tindakan apa saya sebagai guru untuk membuat anak yakin dengan kesepakatannya? Terima kasih Bu, ini dulu. terjadi ya Pak Marzuki, bukan hanya di pelajarannya Bapak Jono. Di pelajaran saya juga seperti itu. Sering kesepakatan itu mereka langgar sendiri. Oke, Bapak Jono setelah sudahkah Bapak Jono mengumpulkan anak yang tidak mensepakati tadi? Mengumpulkan dulu. Itu ya di saat telat saya panggil, saya tanyakan dari mana? Dari kantin. Jawabannya dari kantin. Awal bukan lapar Pak. Lapar. Kantin. Kebetulan itu. Jujur sudah nanya. Jujur, ya betul. Kalau kamu telat ganggu enggak di kelas? Betul, sudah betul. Akhirnya ya anaknya menjawab. Kira-kira gimana Min? Di sekolah sudahkah orang tua dikabari? Sudahkah BK dikabari? Kalau kita kesulitan, mari kita berkolaborasi dengan beberapa yang berwenang, misalnya gurunya. Tapi menurut saya mungkin masih diberikan kesempatan. Saya memberi kesempatan itu paling banyak 3 kali. Baru setelah itu saya mencari solusi, berdiskusi. Kedua, diskusi dulu. Setelah diskusi dengan ABK, adakah dampak pada anak tersebut? Kalau tidak berdampak, baru kita kabari orang tua untuk memecahkan permasalahan bersama. Itu menurut saya. Bisa melakukan restitusi, kita tidak usah menyibukkan BK. Artinya kita selesaikan sih sebenarnya. Kalau misalkan restitusi pertama tidak berhasil, lanjut. Mungkin kemarin restitusinya itu tidak berhasil karena ada sesuatu kan Pak. Bisa restitusi kita itu langkah-langkahnya ada yang keliru. Bisa anak itu juga punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, misalkan ya. Restitusi ulang. Ya, restitusi ini adalah pilihan sih sebenarnya. Restitusi ini kalau saya boleh saya hampir sama dengan metode dakwah. Metode dakwah itu mengajak, bukan memaksa, mengajak berpikir paling tidak. Jadi kita sebenarnya sudah menerapkan metode Nabi. Kalau kita kaitkan dengan agama, restitusi sebenarnya itu ke sana arahnya. Nah kalau berhasil atau tidaknya, ya apapun baca Fatihah dibina kepada anaknya. Kalau sudah usaha maksimal tapi hasilnya begitu, kita nunggu yang memberi hidayah saja. Ya Allah, paringi hidayah anak-anak firwa. Kira-kira begitu ya. Yang penting kita sudah maksimal. Oke, seperti itu ya Bu Eni. Demikianlah kegiatan kolaborasi kami dalam seminar pendidikan dengan tema menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.